Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kita kali ini akan membahas soal UTBK jenis TPS atau tes potensi skolastik ya. Seperti yang sudah teman-teman tahu di pengumuman LTMPT kemarin, UTBK tahun ini difokuskan pada TPS saja ya. Jadi harus kita pelajari maksimal mulai dari sekarang. Bagi teman-teman yang sudah belajar TKA kemarin nih, jangan dilepas juga ya. Karena siapa tahu kita nanti sampai pada tes mandiri, karena ketentuan tes untuk masing-masing universitas itu belum sepenuhnya keluar ya. Jadi nggak tahu nanti ada TKA atau tidak, jadi jangan dilepas juga, tetap belajar aja nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja. Nomor pertama, di antara gambar berikut mana yang merupakan fungsi dari X anggota bilangan real dipetakan ke himpunan Y anggota bilangan real juga. Ya, kita ingat lagi teman-teman, yang merupakan fungsi itu kalau domainnya atau daerah asalnya tepat mempunyai satu pasangan ke daerah kawan atau kodomain. Ya, kalau kita gambarkan dengan diagram panah itu seperti ini. Yang kiri himpunan X ini disebutnya domain, yang kanan himpunan daerah kawan atau kodomain. Misalkan kita punya 3 elemen ya, ini juga 3 deh. Nah, dia akan disebut fungsi ataupun pemetaan jika setiap domain ini punya tepat satu pasangan. Misalkan pasangannya sama ini. Kemudian ini sama atas nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia punya pasangan ya. Dan ini juga harus dipasangkan, misalkan di sebelah sini nih. Nah, sama siapa ini? Nah, gitu. Jadi setiap elemen pada domain tepat punya satu pasangan. Nggak boleh double, nggak boleh jumlah. Tapi kalau yang himpunan kodomain atau daerah kawan ini bebas. Mau ada yang kosong seperti ini nggak masalah, mau ada yang double juga boleh. Gitu ya. Berarti kalau dari gambar ini kelihatan dari pasangan X-nya harus ada satu, tepat satu. Biar mudah, kita tarik garis vertikal seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita baca, di sini X ya. Ini setiap satu X ada dua nih yang opsi A ya. Di sini ada Y berapa ini nggak tahu, nggak diketahui juga. Ini juga punya nilai Y yang berbeda. Punya dua nilai Y yang berbeda. Jadi kalau digambarkan tuh ininya double gitu. Nah kayak gini, ini nggak boleh ya. Ini bukan fungsi. Kita cek lagi yang opsi yang B. Ini sepertinya sama ya. 1X ada 2Y di sini dan di sini juga bukan. Yang ini juga bukan karena punya 2. Yang opsi D juga bukan nih. Nah, ada 2 juga. Nah, baru ini yang opsi E. Setiap satu nilai X punya satu nilai Y. Nah, ya kan? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, cukup mudah. Kita lanjut yang nomor berikutnya, nomor 2, ini tentang himpunan ya. Ada diagram Venn, 3 himpunan seperti ini saling beririsan. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Oke, kalau yang ini saja, arsiran yang pertama, yang ini saja, ini berarti A irisan B, ya. Irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau arsirannya yang ini nih, yang kedua, ini berarti A irisan C. Nah, kalau mereka berdua kita gabungkan, A irisan B, gabung atau union, A irisan C, nanti jadinya apa gitu. Yang diminta soal tuh itu sebenarnya ya. Teman-teman ingat dulu dong sifat distributif dari himpunan. Misalkan kakak punya gini nih, A irisan B gabung C. Distributif berarti kayak perkalian mirip-mirip ya. Ini berarti jadi A irisan B. Jangan lupa dikurung. Kemudian ini notasinya union. Sekarang yang A sama C, A irisan C. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sifat distributif himpunan. Kita tiru sekarang. A irisan B gabung A irisan C. Nah, mirip kan? Ini yang kembar A-nya ya, berarti A-nya taruh di depan. Kemudian irisan,
baru B gabung C. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut lagi nomor 3. X sama dengan akar 72 kurangi akar 72 dan seterusnya ini sampai tak hingga ya. Dan Y juga hampir sama ini tapi 56, akar 56 tambah akar 56 dan seterusnya. Oke, kita kerjakan. Si X itu nilainya ada dalam tanda akar. Jadi biar akarnya hilang, coba kuadratkan dulu kedua ruas. Jadinya X kuadrat, ruas kanan yang akar lapis pertama yang ini hilang ya. Tinggal 72 kurangi akar 72, kurangi akar 72 dan seterusnya. Oke, nah yang sekian ini tadi yang mulai akar 72 min akar 72 dan seterusnya, itu tadi kan X. Ya, berarti kayak ganti. Jadi X kuadrat sama dengan 72 kurangi X, yang segini tuh X ya. Kita pindah ruas, X kuadrat plus X min 72 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa. Cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 72, tapi jumlahnya 1. Berarti kan 8 dan 9 ya. Harus positif nih jumlahnya, berarti ini min 8, ini plus 9. 9 kurangi 8 positif 1, oke? Berarti nilai X yang pertama adalah 8 atau min 9. Tapi kita lihat, di sini X itu ada bilangan yang dalam tanda akar. Pasti nilainya positif dong ya, nggak mungkin yang negatif. Jadi X sama dengan 8. Sekarang yang Y-nya nih. Caranya sama, kita kuadratkan kedua ruas dulu. Jadi Y kuadrat sama dengan akar yang lapis pertama ini hilang. 56 plus akar 56 plus akar 56 plus dan seterusnya nih ya. Nah, sekali lagi. Yang akar 56 sampai tak hingga ini tadi adalah Y. Jadi, Y kuadrat sama dengan 56 ditambah Y, kita pindah ruas, biar bisa kita faktorkan ya. Nah, seperti ini, kita faktorkan sekarang. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 56, berarti 8 sama 7. Biar jumlahnya negatif 1, berarti harus min 8 plus 7. Jadi nilai Y-nya 8 atau negatif 7. Sekali lagi, Y ada dalam tanda akar, jadi pasti nilainya positif. Oke, ternyata nilai X dan nilai Y-nya sama ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mereka punya cara cepat nih untuk tipe soal yang seperti ini. Nah, cara cepatnya seperti ini. Kita fokus ke bilangannya aja 72 ini. Kita cari dua bilangan nih yang hasil kalinya 72, tapi bilangan itu berurutan. Berurutan tuh contohnya kayak 1 dan 2, 3 dan 4 tuh ya. Berarti 72 kan 8 dan 9 nih. Nah, kalau tandanya min, kita pilih yang lebih kecil. Jadi ini X-nya nanti nilainya pasti 8. Gitu teman-teman ya, paham ya? X sama dengan 8. Kalau tandanya min, pilih yang kecil. Sekarang yang ini, hampir sama. Tapi ini tadi plus ya, kakak salah tulis. Nah, ini plus. Nah, 56. Cari dua bilangan berurutan yang hasil kalinya 56. 7 dan 8, Kak. Betul. Karena ini positif ya, plus plus plus, berarti kita pilih yang lebih besar. 7 dan 8 lebih besar 8 nih. Berarti nilai Y sama dengan 8. Gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat X sama dengan Y. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Di sini ada kurva parabola ya. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik. Ini pertidaksamaan kuadrat. Berarti sama aja menyusun persamaan kuadratnya dulu, baru nanti tanda pertidaksamaannya menyusul. Kakak mau ingetin lagi nih, kalau kita punya parabola ya, misalkan sebuah parabola yang diketahui
titik potongnya terhadap sumbu X itu ada dua. Misal di sini namanya X1, 0 dan X2, 0 serta memotong sumbu Y di X, Y. Ini nanti kita bisa menyusun fungsi parabolanya dengan rumus yang ini. Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Dengan X1, X2 tadi adalah titik potong atau absis dari titik potong terhadap sumbu X. XY-nya adalah titik potong terhadap sumbu Y atau titik lain lah seperti itu. Nah, kalau kita punya parabola tapi yang sudah diketahui puncaknya, misalkan puncaknya XP, YP ya, dan satu titik yang lain, misalkan titiknya X, Y bebas di sebelah sini misalkan. Nah, nanti menyusun persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP, dengan XP dan YP-nya adalah titik puncak, seperti itu. Nah, tapi kurva kita ini istimewa sekali karena dia puncaknya ada di 0,0 ya. 0,0 kemudian melalui titik 2,12. Nah, ini lebih mudah teman-teman ya. Jadi kalau ada parabola, suatu parabola puncaknya 0,0, ini dia terbuka ke atas, berarti nanti persamaannya adalah Y sama dengan A X kuadrat. Tapi kalau dia terbuka ke bawah, puncaknya juga 0,0, misalkan seperti ini nih 0,0 ya, berarti ini Y sama dengan min AX kuadrat. Seperti itu teman-teman. Kita cek ya sekarang ya. Berarti ini tipe yang terbuka ke atas menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan AX kuadrat. Nah, X, Y-nya diganti dengan 2 dan 12. Jadi 12 sama dengan A dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ya. Jadi 12 dibagi 4, 3. Jadi nilai A sama dengan 3. Maka persamaannya nanti adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Ini kalau persamaan. Sedangkan ini ada arsirannya ya. Arsirannya ada di atasnya ini atau di dalam lengkungan. Kita boleh ambil satu titik untuk dicek ya. Misalkan titik ini. Titik ini tuh 0,12 kan, 0,12 yang ini ya, 0,12. Ngambilnya terserah, mau yang di luar arsiran boleh, yang di dalam arsiran juga boleh, tapi jangan yang di sepanjang garisnya ini, jangan pakai 0,0 sama 2,12 ya. Oke, kita cek menggunakan 0,12 yuk ke sini. Berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 12. Jadi nanti ini Y 12 yang sebelah kanannya 3 kali 0 kuadrat. 3 kali 0 kuadrat itu 0 kan? Jadi 12 itu gimana sih hubungannya sama 0? Apakah baik-baik saja? Ya, 12 itu lebih dari 0 ya. 12 nilainya lebih dari 0 tentu saja. Berarti pertidaksamaan kita adalah Y lebih dari 3X kuadrat. Nggak pakai sama dengan karena di sini garisnya putus-putus. Kecuali ini garisnya nyambung gini, berarti pakai sama dengan ya. Y lebih dari sama dengan 3X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Y lebih dari 3X kuadrat. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 5. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang B, berarti A pangkat B kali A tambah B ditambah 1. Nah, yang diminta ini nih, 2 bintang dalam kurung min 1 bintang 2. Nah, kita cari yang ini dulu ya, min 1 bintang 2. Ikutin aja, A itu bilangan yang depan, B itu bilangan yang belakang. Di sini A pangkat B, berarti min 1 pangkat 2 dikali A tambah B, min 1 tambah 2 ditambah 1. Nah, kita selesaikan hitungannya. Ini 1, min 1 tambah 2 itu 1, tambah 1. Kali dulu ya.
Berarti 1 tambah 1, 2. Oke, yang ini hasilnya 2. Jadi 2 bintang 2. Nah, kita hitung menggunakan definisi yang sama lagi. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 tambah 2 tambah 1. 2 pangkat 2, 4. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 16. Tambah 1, 17. Oke, sip. Mudah. Jawaban yang tepat adalah yang B.